Berkali-kali menghina Bapak, mempermalukan Bapak di muka umum. Tapi kenapa sih Bapak masih diem aja? Saya akan pecat dia sekarang juga, Pak. No, Frida, no. Pak Hedo tuh kenapa sih? Semenjak Fitri datang, kayaknya Bapak jadi bisa bersikap tenang kayak gini. Saya juga nggak tahu, Frida. I don't know what's wrong with me. Gil, buruan. Mas mau kemana sih? Ya ke kamar. Masa ke dapur? Biarin kita ngobrol di sana aja. Mereka di sini yuk. Man, kamu mau ngapain sih? Yaelah, Papa kayak nggak pernah muda aja. Biasa, Pak. Malam pertama, first night. Astagfirullah, Man. Tadi itu kan baru tunangan, belum nikah. Udah mau malam pertama aja kamu. Mos, aku tahu kamu masih belum bisa maafin aku. Tapi masa iya ajakan orang buat buka puasa bareng juga kamu tolak sih? Aku udah janji sama orang lain. Siapa, Mos? Bukan urusan kamu kan? Semuanya lancar, tidak ada masalah, Pak. Rel, Fitri kecelakaan. Dia itu pingsan dan sekarang ada di rumah sakit. Ya ampun. Sekarang kondisinya gimana, Mi? Mi, tolong lakuin apapun asal dia selamat ya, Mi. Tolong ya, Mi. Sekarang dia nggak apa-apa kok, Rel. Tapi tolong ya, kalau kamu sampai Jakarta, kamu langsung ke rumah sakit ya, Rel ya. Iya, Mi, ini aku sekarang mau ke bandara. Why can't I get this girl out of my head? Saya udah coba melupakan dia dari pikiran saya. Tapi nggak bisa. Yang Papa bawa cuman mayat yang udah dibungkus kain kafan. Yang udah nggak bisa berkutik. Yang dikubur cuman dalam sepetak tanah. Yang bisa kita bawa kalau kita sudah meninggal adalah amal kebaikan sewaktu Bapak masih hidup di dunia. Dan yang saya yakin, Bapak nggak pernah melakukannya. What's wrong with me? What the hell is wrong with me? Ya, alhamdulillah proyeknya Farel sudah selesai. Jadi sekarang kita bisa bicarakan tentang tanggal pertunangan mereka. Bagaimana kalau besok saja, Pak? Oh, maaf kok saya jadi terburu-buru seperti ini. Nggak apa-apa kok, Bule. Kalaupun pertunangannya besok nggak masalah, ya kan, Pi? Ya, itu tergantung sama anak-anaknya apa mereka siap atau enggak kalau besok. Kalau Fitri sama Farel sih kayaknya sudah siap dari dulu, Pi. Tadi saya menyelamatkan nyawa Bapak semata-mata karena hanya rasa kemanusiaan aja kok. Masa iya sih saya diem aja kalau saya ngelihat di depan saya ada orang yang mau celaka. Tapi saya bersyukur sama Allah karena Allah ngasih saya kesempatan untuk berbuat amal kebaikan di bulan puasa ini. Perempuan itu selalu ngomong soal moral, dan moral. Saya benci dia ngomong itu. Tapi kenapa saya nggak bisa lupain dia?
Jadi besok lusa dan seterusnya kamu udah resmi jadi tunanganku. Dan setelah lebaran kamu udah resmi jadi istriku. Insya Allah, Rel. Dan mulai besok, aku akan tempel tulisan di belakang baju kamu. Tulisan apaan? Bukan milik umum. Jangan kan besok, sekarang aku juga mau Fit. Aku tulis calon suami Fitri. Aku bangga loh. Tapi kamu juga tulis calon istri Farel. Biar kamu nggak digangguin cowok-cowok. Tenang aja, Rel. Penggemar aku tuh nggak sebanyak penggemar kamu. Kamu tuh udah ganteng, baik, kaya, pinter lagi. Siapa cewek yang nggak mau sama kamu? Kalau kamu nggak ada penggemar, ngapain sih Edo ngasih kamu bunga? Cemburu ya. Ih, geer banget kamu. Wajar aja kalau Pak Edo itu ngasih bunga ke aku. Aku tuh udah nyelamatin dia dari musibah kemarin. Lagi juga, dia kan ngasih bunga ke aku cuman karena tanda terima kasih aja. Cuman itu aja kok. Lagian kenapa sih kamu bisa nyimpulin kalau Pak Edo itu suka sama aku? Dia kan laki-laki normal, punya perasaan, punya hati. Iya bisa naksir juga kan? Aku kenal sama Pak Edo, jauh lebih kenal daripada kamu. Pak Edo itu emang laki-laki, tapi dia mana punya perasaan. Hatinya kayak batu. Maksud kamu? Dalam mata hidupnya, yang dipikirkan tuh cuma uang. Dia tuh terlalu berobsesi jadi orang yang sangat kaya. Mana mungkin dia mikirin soal cinta. Apalagi, gak mungkin banget dia sampai cinta sama orang yang namanya Fitri. Karena dia itu bukan Farel. Gak ada orang yang bisa gantiin Farel aku. Jadi aku mohon sekarang, kita nggak usah ngebahas soal Pak Edo lagi ya. Mendingan kita ngebahas soal kita sendiri aja. Iya ya. Mendingan kita ngomongin soal nanti kalau kita nikah. Nanti kalau kita punya anak, mereka manggil kita apa ya Fit? Mama papa, mami papi, atau ayah bunda? Ya ampun Rel, mikirnya kok jauh banget sih, udah kesana aja. Kamu gimana sih? Waktu itu aku mikirin soal malam pertama nggak boleh. Sekarang mikirin nama sebutan aja juga nggak boleh. Ya deh boleh. Gimana anak-anak kita nanti manggil kita ibu aja, setuju nggak? Iya terserah kamu Bu. Tapi sekarang aku boleh nyium ibu dulu ya. Biasaan deh, pesan ah. Nah pasti mau kawin juga ya. Rel, ada apa? Vivi tolong. Ya udah, tunggu sebentar. Kamu jangan gerak. Kamu gimana sih? Mau laba-laba aja takut. Gimana mau kawin? Itu laba-laba Fit. Laba-laba ya lumayan takut sih. Tapi kalau kawin, kalau mau dibuktiin ayo. Sekarang apa nih? Yeah. Pak, bangun Pak. Om, bangun Om. Udah siang nih. Mau ke kantor nggak? Pak, ntar kalau juga telat, makan beliin nggak Pak? Ganggu banget sih. Ke sekolahnya sama Aldo aja. Bapak masih ngantuk. Ya, lagian habis sahur Om malah tidur. Jadinya lemes deh. Sudah tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei Nabila. Ini saya mau nganterin pisang, Bu. Lumayan buat kolak. Ya ampun, Nabila.
Makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Wah, untung aja ada Tante Nabila. Iya. Tante Nabila, ayo ikut aku. Iya, ayo. Permisi Bu, Pak. Tuh, lihat tuh Tante. Jam segini Om Norman masih ngorok. Iya Tante, bangunin. Pasti kalau Tante yang bangunin, papaku mau. Mas Norman, bangun Mas. Mas, emangnya Mas gak kerja ya? Mas Norman, ini anak-anak udah siap loh. Mas masih belum bangun aja. Ntar telat ke kantornya Mas. Sayang, sini bobo bareng. Mumpung nggak ada papa sama mama, yuk bobo. Yeay, kok malah ngigo sih? Yuga, Nadine, kalian berdua ambil air ya. Iya Tante. Banyak amat. Maksud Tante sedikit, pakai gelas. Banjir, banjir. Nabila, kira-kira dong. Masa gue dibanjur sih? Aduh, maaf Mas. Habisnya Mas Norman gak bangun-bangun sih. Lupa, kok malah marah? Pusatnya batal loh, Pak. Batal. Memang calon menantu kita mah cemerlang. Nabila, memang Norman ini harus digituin. Kalau cuma lewat omongan, capek. Tanya aja juga. Wah, papa ini gimana sih? Seneng banget kalau anak menderita. Makasih ya, Tante. Iya Yuga, kamu tenang aja ya. Besok-besok kalau papa kamu susah bangun lagi, kita siram aja pakai air es seember. Hah? Gue pakai air es? Buset, jalan bini gue preman sih. Man, enak kan? Segar. Sudah dibanjur pakai air. Segar, enak. Puasanya pasti kuat, Man. Seger dari Hongkong. Batal deh puasa gue. Permisi, Pak. Tumben, kok Bapak datangnya pagi banget? Gimana kondisi kamu sekarang, Fit? Udah benar-benar sehat? Dari semalam juga udah baik kan, Pak? Jadi sekarang nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kok Bapak ngasih saya cek? Ambil aja, Fit. Itu untuk biaya perawatan kamu di rumah sakit kemarin. Pak, kemarin kan Bapak udah lunasin semuanya. Anggap aja itu semacam ganti rugi atas kecelakaan kerja yang kamu alami. What is wrong with you, Fit? Saya memberikan itu sebagai tanda terima kasih untuk jasa kamu. Kamu tahu berapa besar nominal yang saya tulis? Pak, itulah masalah diri Bapak. Apa Bapak pikir semua di dunia ini bisa dibeli? Hari ini Bapak mau membeli rasa terima kasih saya dengan uang. Asal Bapak tahu, rasa terima kasih dan kebaikan seseorang itu nggak akan bisa dibeli dengan apapun.
Fitri, saya memberikan itu dari hati saya dengan niat baik dan tulus. Kenapa sih kamu suka nyakitin perasaan orang lain? Kemarin, Bapak memberikan saya bunga. Dan saya menerima bunga itu dengan senang hati. Bapak tahu kenapa? Karena bagi saya, bunga dan kata-kata terima kasih itu jauh lebih berharga daripada cek ini. Jadi menurut Bapak, berapa jumlah uang yang Bapak akan berikan kepada ibu Bapak yang telah melahirkan Bapak ke dunia ini? Kenapa nggak sekalian aja Bapak beli ibu Bapak sebagai rasa terima kasih Bapak? Cukup, Fitri. Cukup. Udah deh, sana keluar. Saya nggak bisa dengan moral-moral yang kamu katakan itu. Fit, ada apa nih? Kamu sadar nggak sih kamu lagi bicara sama siapa? Saya sadar, sekarang ini saya sedang berbicara dengan laki-laki yang sendirian di dunia ini. Yang menganggap semua teman-teman dan kerabatnya dapat dibeli dengan uang. Permisi. Pak, anak itu... Frida, tolong keluar. Aku mau sendiri. Mas kok telat terus sih? Pak Utama tuh dari tadi nyariin Mas, mau disuruh ke bank. Aduh, tahu nih, ngantuk banget habis sahur. Puasa nggak boleh marah-marah loh, terbatal. Orang saya lagi nggak puasa, bebas dong mau marah juga. Kok gitu sih? Enak dong. Nih, awas ya Mas, jangan sampai kelamaan. Soalnya surat PT Ornamen harus ditandatangani mereka, terus dibalikin lagi, udah ditungguin sama Pak Utama. Iya, bawel banget sih. Lagian nggak mungkin Pak Utama marah sama gue. Gue kan sama dia masih ada hubungan keluarga. Pagi, Pak. Siang. Norman, saya tahu keluarga kita punya hubungan baik. Tapi saya minta kamu jaga sikap kamu. Dimanapun kamu kerja, kamu harus tetap profesional, tidak peduli siapa yang memiliki perusahaan itu. Iya, Pak. Saya minta maaf. Dan ini sudah kesekian kalinya kamu terlambat masuk kantor, kan? Kamu tahu jam kerja retro? Iya, Pak. Saya tahu. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Saya janji deh, Pak. Mulai sekarang, besok, dan seterusnya, saya nggak bakalan telat lagi. Nih. Hah? 250 juta? Saya dipecat, Pak. Ini pesangonnya. Bukan. Itu ceknya klien. Nanti kamu tolong ke bank dan cek itu tolong di-clearing. Kirain saya dipecat. Kamu mau dipecat? Kalau dipecat sih, jangan, Pak. Tapi kalau duitnya buat saya, boleh. Bercanda, Pak. Atas nama cinta. Aldo, ini punya siapa sih? Buat siapa? Kok ada di sini? Itu dari aku, Mos. Buat kamu buka puasa nanti. Makasih. Dimakan ya, Mos. Jangan dibuang. Mos, memangnya kamu masih belum bisa ya maafin Tristan? Aku nggak tahu, Al. Sebenarnya
Aku masih sayang banget sama dia. Beneran, Mos? Ya udah, nanti aku kasih tahu ke dia ya. Jangan Al, please, jangan ya. Kenapa emangnya? Kamu malu, gengsi. Mos, kadang-kadang kita butuh seseorang untuk menyelesaikan masalah kita, Mos. Dan aku seneng banget kalau bisa bantuin kalian. Kenapa Al? Aku tahu kalian berdua itu saling mencintai. Dan aku pengen ngeliat kalian rukun lagi kayak dulu. Kamu tuh temen yang baik ya Al. Aduh mas, macet banget sih mas. Rese deh. Ya sabar dong, Mai. Ya gimana aku bisa sabar? Aku tuh janjian sama orangnya jam 1. Sekarang udah jam berapa? Kamu juga tadi ngapain sih lewat sini? Kayak nggak ada jalan lain aja. Sama aja, Mai. Di mana-mana tuh macet. Ya tapi kan sekarang ini waktunya udah mepet banget, Mas. Ya terus mau gimana lagi, ha? Mau terbang? Lampu merahnya mati kali ini ya. Udah dong, Mai. Puasa-puasa marah aja dari tadi. Ya maaf, Mas. Abis gimana dong? Aku tuh senewan, aku tuh terlambat banget. Gak enak sama orangnya. Ya memang kondisinya kayak gini. Ini juga bukan kemauan kita kok. Santai dikit kenapa sih? Aku nggak bisa santai gitu, orangnya nggak kayak kamu. Udah kamu putar balik aja lah, kita lewat tol, lewat mana kayak gitu buruan, Mas. Mai, kamu ini, kamu pikir aku supir kamu apa? Ya maaf. Habis aku senewan banget, aku stres. Kamu aja yang duduk aja stres, gimana aku yang nyetir? Kamu pikir aku nggak stres apa? Tuh kan diteleponin. Halo? Oh iya Mbak. Iya ini udah di tol kok. Iya sebentar lagi nyampe ya. Iya makasih. Tuh Mas, gimana dong? Udah diam, ya. Daripada nanti aku marah-marah, puasa kita sama-sama batal. Mendingan kamu diam. Permisi Pak, ini kopen konsepnya. Fit, apa Pavel dan Pak Utama membuat konsep seperti ini? Maksud Bapak? Ya, saya ingin konsep yang kamu buat seperti milik Retro. Sebentar ya, saya telepon Pak Farel dulu. Fit, kenapa kamu tidak pernah jawab simpel aja sih? Saya justru heran sama Bapak. Kenapa sih Bapak selalu pengen tahu tentang Retro? Emangnya kita nggak bisa berpikir sendiri? Fit, saya cuma mau kamu membuatkan konsep seperti milik Retro. Apa yang Bapak lakukan ini? Sama aja dengan anak-anak SMA yang sedang ujian dan berusaha menyontek. Maaf Pak, saya nggak bisa jadi tukang contek. Saya malu kalau harus terus-terusan menyamakan konsep kita dengan konsep Retro. Pak, kita semua ini kan dikaruniai dengan otak yang juga bisa berpikir kreatif. Maaf Pak, permisi. Pak Edo kok diem aja sih? Anak itu udah mulai keterlaluan, Pak. Pak, kenapa sih sekarang Pak Edo jadi kayak gini? Tolong Frida keluar. Pak Edo jatuh cinta kan sama dia? No. Tidak, Frida. Tidak mungkin. Tapi kelihatannya Bapak sudah mulai jatuh cinta sama dia. Frida, get out. Gak mungkin. Gak bisa. Gak bisa. Kenapa sih aku harus selalu berantem sama Pak Edo? Mana aku lagi puasa gini. Tapi dianya emang keterlaluan sih. Kayaknya pengen banget ngancurin Retro. Terserah deh apa reaksinya nanti. Aku cuma berusaha supaya tetap di jalur yang benar kok. Oke, sekarang kita lakukan simulasi. Rel, kamu yang membuat presentasi. Aldo, Tristan, sama Moza, kalian seolah-olah jadi
orang dari Departemen Pariwisata, ya. Rel. Oke. Pariwisata bukanlah semata-mata lokasi wisata yang kita promosikan. Tapi isu politik, kalau negara kita itu tidak aman, itulah hal pertama yang harus kita benahi. Itu juga yang membuat para turis tidak mau datang ke negara ini. Ya, itu jadi pertama-tama yang harus kita benahi. Kalau soal lokasi wisata, kita adalah negara yang sangat kaya. Contohnya, Bali dan Lombok. Itu tempat yang paling kaya, tempat yang paling potensial untuk para turis mau datang. Tapi sebenarnya apa hal paling mendasar yang mau kita jual? Keunikan dan keanekaragaman budaya kita. Itu hal pertama. Terus kita tidak boleh lupa soal sarana dan prasarana kita. Contoh yang paling sepele adalah toilet umum. Itu hal sepele yang paling kita nggak pernah pikirkan. Padahal itu penting loh. Karena itu salah satu menunjang untuk kenyamanan para turis. Contohnya Singapura. Singapura itu tempat yang paling bersih. Nggak ada tempat yang nggak bersih. Tapi Rel, keramahan penduduk kita juga sebagai nilai plus tersendiri kan? Itu juga penting. Sehebat apapun tempat tersebut, kalau tidak ada kenyamanan dari sebuah penduduk, orang akan berpikir 2 kali untuk datang ke tempat tersebut kan? Oke. Jadi proyek pariwisata ini resmi jatuh ke tangan Retro Advertising. Oke, bagus. Terus besok kita dapat urutan yang keberapa, Rel, untuk presentasi? Soal urutan presentasi sih aku nggak terlalu pikirin, Pi. Tapi menurut aku sih lebih baik presentasi kita urutan yang paling terakhir. Kenapa, Rel? Biasanya kita dapat urutan yang pertama. Terus kok sekarang kamu lebih senang kalau yang terakhir? Edo, Pi. Dia memang orang baru. Tapi kita tidak boleh lupa kalau dia itu juga kompetitor kita. Aku juga ingin lihat wajah dia, Bi. Biar aku bisa mengingatkan diriku sendiri bahwa aku harus dapat proyek itu. Dan biasanya presentasi yang paling terakhir itu adalah presentasi yang paling diingat oleh audiens. Kalau presentasi itu yang terbaik. Dan memang kan, presentasi kita itu yang paling terbaik. Atas nama cinta. Mas, tolong tas baju aku ya. Loh, Mas, tas makeupnya? Makasih ya, Mas. Aku duluan ya. Gue jadi kayak kacungnya sih. Suruh ngambil-ngambil kayak gini. Gimana pun caranya, please tolong saya dikasih giliran terakhir untuk presentasi. Kenapa, Pak? Ya, karena presentasi saya akan butuh lebih banyak waktu dibanding advertising lain. Karena saya akan menjelaskan dengan audiovisual. Oke, baiklah. Oke, nanti saya telepon lagi ya, Pak. Thank you. Pak Edo, ini bahan presentasinya udah siap. Ya, permisi, Pak. Fit, menurut kamu
apa Farel tampil pada giliran pertama? Saya mengharapkan jawaban singkat, bukan tentang moral dari kamu. Biasanya sih Pak Utama sama Pak Farel kalau lagi presentasi urutan pertama. Oke, kita akan presentasi pada urutan terakhir. Kenapa sih Pak? Emangnya Bapak nggak percaya diri untuk tampil lebih awal? Bukan, saya punya alasan sendiri. Presentasi terakhir biasanya paling diingat orang. Ya udah, semoga sukses ya Pak. Permisi. Oh, hujannya kok nggak reda-reda sih. Jam segini lagi, bentar lagi buka. Pak, Kamu belum pulang? nggak berani pulang sekarang Pak. Hujannya masih deras banget. Sekarang kamu mau kemana? Mau ke pantry, mau bikin teh. Kan sebentar lagi buka puasa. Bapak mau? Ya, kalau tidak keberatan, kopi boleh. Ya udah, tapi tunggu sebentar ya Pak. Oke. Ini kopinya Pak. Saya ke ruangan saya dulu ya Pak. Fit, ini benar kopi buatanmu? Iya, gak suka ya Pak. Kemanisan. Saya ganti dulu ya. Enggak, ini sesuai selera saya. Saya suka kopi buatan kamu ini. Permisi Pak. Ngapain saya puji-puji dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abdatu birahmatika ya arhamar rahimin. Halo, Assalamualaikum Rel. Fit, kamu di mana sayang? Udah buka puasa? Udah, ini aku lagi buka puasa di kantor. Aku mau pulang dari tadi, tapi ya hujannya masih deras banget. Aku jemput aja ya. Lagian aku masih di kantor kok. Lembur ya? Kamu buka puasa pakai apa? Buka puasanya nyiumin foto kamu. Pakai nafsu dikit. Apaan sih? Emangnya nggak ada air putih apa? Kamu kenapa sih? Foto kamu aja diem aja aku cium. Masa kamu yang marah-marah? Yang penting puasa aku udah batal. Aku jemput kamu ya, Fit. Takut kamu nunggunya kelamaan, soalnya tunggu hujan reda kan? Aku mau sih, tapi nggak usah lah. Rel, dari Retro ke sini kan jauh. Apalagi lagi hujan kayak gini pasti macet banget. Nanti kalau kamu kelamaan di jalan, aku kelamaan nunggu. Tapi janji ya, jangan hujan-hujanan. Nanti kalau kamu sakit, pertunangan kita ditunda lagi, ya? Oke, bos. Fit, mau saya antar kamu pulang? Gak usah, Pak. Kenapa, Fit? Kamu udah membuatkan saya kopi enak. Jadi, anggap aja ini balasan dari saya. Tapi, Fit, kalau uang, pasti kamu tolak. Masa saya antar kamu pulang, kamu tolak juga. Terus, mengucap terima kasih ke kamu,
Dengan cara apa? Ya udah yuk. Kali ini aku hargai ucapan terima kasih Bapak. Sip. Yuk. Atas nama cinta. Saya turun di sini aja ya Pak. Rumah kamu di mana, Fit? Dekat dari sini, saya jalan kaki aja ya. Kan udah nggak hujan. Makasih ya Pak. Pak Edo jatuh cinta kan sama dia? Makasih ya Pak. Oh, iya, sorry. Iya. Halo dokter, saya mau konsultasi dengan Anda malam ini. Maaf Pak, saya sedang di luar kota. Tapi saya perlu Anda sekarang, dok. Tidak bisa Pak, saya sedang seminar. Oke, tapi kalau besok malam bisa kan? Besok malam kebetulan saya juga sudah janji dengan orang lain. Tolong saya, dok. Cancel orang itu aja. Besok malam saya akan bayar 10 juta. Oke? Mai, si Alif kan udah tidur, Mai. Terus kenapa? Kok pakai nanya sih? Ya, kayaknya Alif pengen punya adik deh, Mai. Mas, kamu tuh. Kenapa, Mai? Saya belum siap hamil, Mas. Kenapa? Apa karena kamu lagi asik sama dunia modeling kamu? Bukan gitu. Saya kan lagi dikontrak sekarang ini. Ya nggak mungkin dong kalau saya hamil. Oh, jadi kamu lebih mentingin bentuk badan kamu daripada suami kamu? Udahlah, Mas. Saya ngantuk, saya istirahat ya. Mai, Mas, tolong dong. Besok pagi saya ada pemotretan. Mas, tolong dong selimutnya. gagal lagi deh. Fit, kamu tetap ngantor hari ini? Apa ndak sebaiknya kamu ambil cuti saja? Gak apa-apa, Bule. Nanti Fitri usahain pulangnya cepat ya. Tapi kamu pulangnya langsung ke rumah Farel kan? Iya, Bule. Mudah-mudahan nanti malam menjadi awal langkah yang baik dalam hidup kamu ya, Fit. Bule doakan semoga kamu dan Farel langgeng. Makasih banyak ya, Bule, atas doanya. Aku juga nggak nyangka semuanya ini akan menjadi kenyataan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak, mengenai presentasi besok, Pak Edo dari Inferno meminta kita untuk memberikan kesempatan kepada mereka melakukan presentasi pada urutan terakhir. Bagaimana menurut Bapak? Wah, gimana ya? Kan sudah disusun. Tapi Pak Edo sudah memberikan imbalan yang cukup besar, Pak, untuk perusahaan kita. Kalau begitu, langsung saja kasih ke dia. Oke. Wah, kayak di kantor Pak Menteri. Sekretarisnya Pak Menteri. Iya, Pak? Pak Ferry. Iya, Pak. Saya sendiri. Pak Hutama tadi nelpon Pak Menteri. Dan dia mohon sama saya supaya dia dikasih giliran terakhir buat presentasi. Jadi Pak Menteri kan sangat menghormati sekali keloyalan. Dan mereka sudah lama bekerja sama dengan Departemen Pariwisata Indonesia. Tapi Pak, tiap kali kan Retro mendapat giliran pertama untuk presentasi.
kenapa tahun ini mereka malah menginginkan yang terakhir? Wah, kalau masalah itu saya kurang paham. Bagaimana kalau saya sambungkan langsung dengan Bapak Menteri? Kamu bisa ngomong langsung dengan Bapak Menteri. Jangan Pak, jangan Pak, terserah Bapak. Kalau begitu, kamu selesaikan saja tugas yang telah diberikan Bapak Menteri sama kamu. Saya dengar-dengar kamu banyak sekali gosip tentang kelakuan kamu. Enggak Pak, saya bekerja di sini secara disiplin, loyal. Baik Pak, saya akan segera mengirimkan surat khusus. Iya Pak, sekarang Pak. Baik Pak. Mati gua. Waalaikumsalam. Wah, apa yang bisa kita bantu, Bu Lia? Udah, Ibu tenang aja. Semuanya udah beres kok. Mas Norman, jemput Yuga sama Nadine dulu. Aduh, udah jam berapa ini? Iya, ntar aja. Masih capek nih. Baru juga nyampe. Man, ayo jemput. Kok pengen sewot sih? Nih, calon istri saya aja nggak marah-marah. Mas Norman, Mas nggak takut kalau mereka pulang sendirian? Terus gimana kalau hilang? Iya. Kok jadi galak gini sih? Kayak satpam. Ya. Selamat datang Pak Utama dan Pak Farel. Pak, tolong kasih Pak Edo kursi yang pertama ya. Pak Edo siapa Pak? Pak Utama dan Pak Farel kan tamu penting. Silakan Pak. Baik Bapak sekalian, kami umumkan urutan untuk presentasi nanti. Yang pertama dari Bagus Agency, lalu Be Creative, berikutnya Inferno. Urutan berikutnya adalah Multi-Ed, lalu Be Smart, dan terakhir adalah Retro Advertising. Perusahaan periklanan ini untuk mempresentasikan presentasinya dengan urutan sama seperti ini besok di lokasi yang sama pada jam 10 pagi. Terima kasih. Oke, Rel. Kita pulang yuk. Kamu kan harus menyiapkan acara kamu sendiri malam ini. Sebentar ya, Pi. Semoga sukses, Pak. Besok Anda akan mendengar dan melihat auman macan Indonesia ini. Kalian berdua datang kan ke acara tunangannya Farel Fitri? Jam berapa sih, Al? Kita langsung ke sana aja. Acaranya sekalian buka puasa kok. Ya? Saya nggak bisa tidur, Dok. Siang dan malam saya mimpi buruk. Ada perempuan di dalam mimpi saya. Perempuan itu adalah perempuan yang paling saya benci. Saya sangat kesal dengan komentar-komentarnya yang sok bermoral. Sampai saya merasa mau memecat dia. Tapi saya juga merasa nggak bisa memecat dia.
Ada apa dengan saya, Dok? Mami bingung mau pilih yang mana buat Fitri. Kayaknya sih yang ini ya, Ge ya? Iya, soalnya kalau ini kan kebesaran ya, Kayaknya Kak. Kebesaran sih. Yaudah, Fitri, yang Mami. itu aja deh. Ini ya kan, ini ada roknya juga ya. Dia pernah selamatkan nyawa saya, Dok. Dan untuk pertama kalinya, saya mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Ada apa dengan saya, Dok? Anda tidak perlu bicara pada saya. Yang Anda butuhkan adalah perempuan itu. Maksud Dok apa? Penjelasannya adalah Anda jatuh cinta pada perempuan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam ini malam yang penuh berkah, di mana kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka kita untuk menyaksikan pertunangan antara Nak Farel dan Nak Fitri. Namun sebelum acara pertunangan dimulai, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini, acara pertunangan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafin bikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalika karim adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa tanfil jasad wa diyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syafaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak, Dokter. Itu tidak mungkin. Saya tidak mungkin jatuh cinta sama dia. Saya akan berikan berapapun uang yang dokter inginkan. Bahwa pernyataan dokter tadi cuma bercanda, kan? Dokter, Anda tidak serius, kan? Itulah yang terjadi pada diri Anda, Pak Edo. Tidak, saya tidak mungkin jatuh cinta. Itu adalah motto hidup saya, Dok. Tidak ada yang perlu Anda sesali, Pak Edo. Mencintai seseorang itu adalah hal yang normal. Permasalahannya adalah Anda tidak mau menerima kenyataan ini. Karena apa? Karena ego Anda terlalu keras, sehingga Anda tidak mampu mendengar apa kata hati Anda sendiri. Ketika Anda bisa melupakan bahwa Anda adalah pemilik Inferno Advertising dan mencoba menjadi manusia biasa, Anda baru dapat merasakannya. Anda jatuh cinta, Pak Edo. Tapi ini udah terlalu malam, Mos. Aku harus nganterin kamu. Aku takut kamu ada apa-apa di jalan. Kenapa kamu bohongin saya, Edo? Cinta itu nggak jahat. Sama sekali nggak jahat. Saya sama sekali nggak marah sama kamu. Saya yakin kamu